bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Bergabung bersama kami pengamat tata negara Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore, Mas. Baik, dengan informasi ini apakah memang pemilu akan ditunda, Mas Ferry? Ya, tidak bisa begitu cara berpikir kita ya. Pertama, ini bukan yurisdiksi PN Jakpus terkait penyelenggaraan pemilu. Kedua, harus diingat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu 5 tahun sekali. Ini azas pemilu sekaligus ketentuan konstitusi. Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang hendak menunda pemilu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita menghadirkan masalah yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang baru beberapa jam yang lalu dilakukan, yang salah satu poin putusannya adalah memerintahkan ke KPU supaya menunda pemilu sampai 2025. Ini kemudian menjadi ramai pada sore baik yang di berbagai media, baik di media online di Twitter, di media sosial Twitter maupun di media online, berbagai media online, dan juga di media elektronik. Banyak anggota DPR yang mempersoalkan tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut terkait dengan masalah gugatan Partai Prima ya terhadap KPU yang dianggap melampaui kewenangan, bahkan ada yang mengatakan itu bukan kewenangannya. Sampai-sampai ahli hukum tata negara Profesor Yusri Jamahinda, yang sebentar lagi kita akan bacakan pandangannya, dan kita akan juga melakukan menghadirkan berbagai pandangan, baik itu dari hukum tata negara yang lain, termasuk Profesor Refli Harun, kemudian ada Dr. Fuad Amsari, kemudian ada juga dari ahli hukum tata negara dari perempuan Bifitrus Santi, dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah yang boleh dikata sangat besar yang paling ramai pada sore hari sejak malam ini ya, sampai mungkin besok tambah ramai, dan KPU kemudian menanggapi soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu langsung menanggapi dengan melakukan banding terhadap Pengadilan Tinggi. Namun saudara sekalian, banyak pihak terutama pada ahli hukum tata negara yang menganggap bahwa termasuk dari kalangan anggota DPR, bahkan aktivis himpunan mahasiswa Islam misalnya, juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu di luar kewenangannya, bahkan aneh. Bahkan ada yang menduga, termasuk saya, menduga bahwa ini adalah
ada sesuatu yang tidak beres di dalam putusan itu bernuansa politik, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang diduga mendorong keputusan seperti itu dalam rangka untuk menunda pemilu. Soal putusan itu efektif atau tidak tentang penunda pemilu, tetapi nuansa politiknya begitu kentara karena beberapa waktu terakhir ini kan upaya untuk dengan berbagai macam argumentasi, upaya untuk menunda pemilu itu kan kelompok-kelompok tertentu dengan harapan bahwa rejim ini diperpanjang masa jabatannya itu begitu deras sejak dari tahun-tahun kemarin sampai kepada akhir-akhir ini. Tiba-tiba keluarlah putusan seperti itu yang semua ahli hukum tata negara termasuk pengamat pemilu misalnya itu mengatakan aneh putusan pengadilan itu karena memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, bahkan melampaui kewenangannya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, baiklah kita pandangan Profesor Yusril Ija Mahendra yang dimuat sore ini di portal Gelora News tanggal 2 Maret 2023 ini, yang kemudian dari situ nanti kita akan tampilkan juga pandangan-pandangan yang lain untuk soal ini. Saudara sekalian, perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Komisi Pemilihan Umum RI menunda pemilu 2024 dipandang sangat keliru. Demikian disampaikan pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ija Mahendra dalam keterangannya Kamis 2 Maret 2023. Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini. Yusril menjelaskan gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara. Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, terang Yusril, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat Partai Prima dan tergugat KPU dan tidak menyangkut pihak lain selain daripada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja sekiranya ada. Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes, kata Yusril. Yusril juga menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, MK, atau peraturan lainnya oleh Mahkamah Agung. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang atau erga omnes. Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Tidak mengikat partai-partai lain, baik itu calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Lanjut Yusril. Atas dasar itu, jika majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu. Pengadilan negeri tidak berwenang itu pun, lanjut Yusril, sebenarnya bukan materi gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada hemat saya, majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan no atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Nah, itulah kawan-kawan sekalian pendapat dari Pak Yusril Ija Mahendra sebagai ahli hukum tata negara ya. Kaitannya dengan ini juga saudara sekalian,
misalnya ya apa namanya, ada PKB juga dari anggota DPR ya, dari PKB juga meminta supaya KPU melakukan banding ya terhadap putusan tersebut. Sekalipun saudara sekalian, sekalipun sebetulnya pengadilan seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril maupun ahli-ahli tata negara seperti Pak Fuad Amsari yang diwawancara oleh Metro TV tadi sore juga mengatakan seharusnya putusan itu diabaikan saja karena itu tidak sesuai dengan melanggar konstitusi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, nomor berapa? Tahun 15 apa nomor 5 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu. Ya. Jadi misalnya saudara sekalian, anggota fraksi PKB Lukman Hakim menuturkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pelaksanaan tahapan pemilu 2004 hingga 2025 bertentangan dengan konstitusi negara. Detailnya bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang memerintahkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun. Nah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya wajib diabaikan. Ya, itu dari pandangan dari anggota DPR dari PKB, dan tentunya ini juga bisa menggambarkan pandangan PKB. Nah, saudara sekalian, kemudian ada juga dari PKS juga demikian ya, dari pandangan dari PKS termasuk juga anggota DPR dari PKS juga mengatakan demikian, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril termasuk juga dari PKB. Kemudian ini juga dari Ormas juga, salah satu organisasi mahasiswa tertua ya di Indonesia, yaitu dari Himpunan Mahasiswa Islam, juga ikut menanggapi putusan tersebut dan mengatakan di antara yang dikatakan bahwa putusan itu harus dibatalkan oleh pengadilan tinggi karena hakim pada tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum. Jadi ada kekeliruan penerapan hukum menurut pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dikatakan bahwa kita ketahui bahwa KPU hanya memiliki kewenangan untuk mengulang atau menyelenggarakan pemilu susulan, tapi tidak untuk melakukan penundaan. Ini tentunya sesuai dengan undang-undang pemilu yang ada. Jadi banyak kalangan ini dari organisasi mahasiswa ya, dari ahli dari KPU sendiri langsung merespon keputusan itu, melakukan banding ya, melakukan banding terhadap keputusan tersebut, artinya banding ke pengadilan tinggi. Namun saudara sekalian, dari Partai Prima sendiri menyatakan mendukung dan tentunya dan ada pernyataannya mengatakan bahwa kebenaran telah menemukan jalannya sendiri. Tentunya ini bagi mereka belum tentu juga bisa selanjutnya bisa dikabulkan di pengadilan tinggi lagi, tetapi bagi mereka sebagai partai politik tentunya mencari berbagai jalan terobosan hukum untuk bisa partainya lolos di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Tapi saudara sekalian, yang jadi masalah sebetulnya adalah yang paling banyak disoal oleh para ahli tata negara adalah soal putusan penundaan pemilu. Itu yang banyak disorot oleh, dan hampir tidak ada pakar ahli tata negara yang membela putusan pengadilan, membela, tetapi justru semuanya menyalahkan, bahkan menganggap sangat gila, seperti yang dikatakan oleh Profesor Refli Harun. Nah, kawan-kawan sekalian, bahkan seperti kalau kita perhatikan wawancara Metro TV terhadap Dr. Fuad Amsari, salah seorang ahli tata negara, dan mencurigai bahwa ada pihak-pihak yang bermain di air keruh, memanfaatkan situasi ini untuk juga mendorong, diduga ya, untuk mendorong penundaan pemilu. Seperti yang saya sampaikan pada video pertama, bahwa ini ada sesuatu yang tidak wajar karena ketidakwajaran dari sisi hukum, juga sudah disampaikan oleh Prof.
Yusril maupun yang lain-lain. Juga ketidakwajaran itu terlalu berani hakim mengambil keputusan seperti itu, menabrak sesuatu rambu-rambu hukum yang bukan kewenangan, di luar kewenangannya. Berarti kan ada sesuatu, dalam artian penting sesuatu bahwa mereka bisa saja disusupi oleh kepentingan politik untuk penundaan pemilu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Partai Prima sesuatu yang wajar tentunya untuk melakukan mencari jalan terobosan untuk lolosnya partai mereka. Tetapi yang jadi masalah sekali lagi adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta melakukan, terutama memerintahkan KPU untuk menunda tahapan pemilu dan sampai pemilu itu ditunda sampai 2025. Nah, itulah yang kemudian disoal banyak pihak, ya, baik itu politisi maupun ahli-ahli hukum tata negara, termasuk dari ormas sendiri, yaitu dari misalnya dari Himpunan Mahasiswa Islam tadi. Nah, kawan sekalian, itulah apa yang kita sampaikan terkait dengan masalah putusan pengadilan tinggi yang lebih agak lengkap dari berbagai pandangan, terutama pandangan dari Pak Profesor Yusril Ija Mahendra, kemudian ada juga pandangan dari Profesor Refli Harun. Ya, nanti sebentar kita memang sengaja screenshot apa yang dibahas dalam podcastnya, kemudian tanggapannya di podcastnya, kemudian kita juga melakukan sinkron terhadap apa yang di Metro TV mewawancarai Fuad Damsari, kemudian Bivitri Susanti, dan kemudian juga kemudian juga Pak Mahfud MD, ya. Walaupun Pak Mahfud MD itu sebetulnya tidak langsung merespon pengadilan, karena pendapatnya itu dari kemarin, satu hari sebelum putusan Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, saudara sekalian, yang paling otentik yang sudah kita sampaikan adalah soal pandangan Yusril Ija Mahendra, kemudian ada juga dari PKB, kemudian ada dari PKS, ya, anggota DPR, dan pasti sudah banyak beri tanggapan ini, dan mungkin besok akan jauh lebih ramai terhadap soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu sampai pemilu 2025. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian demikianlah. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa kuat keputusan dari PN Jakpus ini, Bu Fitri, untuk menunda pemilu ke 2025? Ya, jadi memang putusan ini sangat bermasalah, ya, karena kita harus paham menurut Undang-Undang Pemilu sebenarnya tidak ada sama sekali wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskan penundaan pemilu. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah perkara perdata dari partai yang namanya Partai Prima yang tidak lolos dalam verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi. Tapi yang unik adalah kalau kita baca petitum atau apa yang diminta oleh penggugat dalam pengadilan perdata ini, petitumnya itu memang meminta supaya ada penundaan pemilu, bahkan tidak menyangkut soal status dari Partai Prima itu sendiri. Nah, jadi kita mesti telusuri dari situ, sehingga yang terjadi memang sebagai pengadilan perdata seakan-akan hakim memutuskan apa yang diminta oleh penggugat. Tapi kita harus paham pengadilan perdata itu sangat di luar kewenangannya untuk memutus penundaan pemilu yang sebenarnya wilayahnya ada di tata usaha negara, ataupun bahkan seharusnya menurut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu hanya bisa dilakukan oleh KPU sendiri, gitu, dengan ada pasal-pasalnya yang sangat jelas, sehingga ini di luar kewenangan pengadilan negeri. Oke, kenapa kita membahas putusan gila yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Coba bayangkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memutuskan bahwa mengabulkan permohonan penggugat Partai Prima
lalu memerintahkan untuk menunda tahapan atau mengakhiri tahapan yang sudah dilakukan, kemudian membuat tahapan baru hingga Juli 2025 kurang lebih ya, karena dibilang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Dan itu kalau dilihat ya memang selama sampai Juli 2025. Nah persoalannya ya, ketika saya ditanya wartawan, saya mengatakan putusan ini pertama ya pasti gila. Putusan ini satu, dia melampaui kewenangan kompetensi peradilan dan melampaui batas. Jadi sudah melampaui kewenangan juga melampaui batas putusannya. Jadi tidak seharusnya putusan itu dikabulkan ya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konteks ini KPU sudah menyatakan banding dan tiba-tiba PN ngeles katanya putusan belum inkrah lah. Putusan yang jelas dia memutuskan, kalau KPU tidak banding itu putusannya inkrah jadinya. Jadi inkrah atau tidak itu bukan soal itunya, tapi dia mengambil sebuah putusan yang bukan kewenangannya dan melampaui batas. Itu persoalannya sahabat era sekalian ya. Jadi seperti mau lempar batu sembunyi tangan jadinya. 757 yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan tahapan pemilihan umum belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dia menjelaskan masih ada upaya hukum di pengadilan tinggi, mengingat KPU sebagai pihak tergugat menyatakan banding ya, nenek-nenek juga tahu ya. Kalau banding belum inkrah, tapi persoalannya adalah Anda memutuskan sesuatu yang bukan kewenangan Anda, dan yang kedua itu berpotensi membuat kekacauan. Coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba KPU keblinger juga nggak mau bandingnya, kan jadi inkrah putusan itu. Lalu apakah kemudian PN Jakpus ingin lempar bola panas kepada pengadilan tinggi, biar pengadilan tinggi yang kemudian mengambil bola ini, lalu pengadilan tinggi lempar juga kepada Mahkamah Agung? Kan nggak begitu kalau kita bertanggung jawab ya atas tugas dan tanggung jawab kita. Jadi harus be a professional.